Wasabi'u al-istitanu bimahalli iqamatil jumu'ati. Dan syarat yang ketujuh adalah istiton. Artinya dia ada ya di tempat tersebut, mustautin, kedudukannya dia menetap di situ. Jadi istilahnya istiton itu kalau kita ambil dari isim fa'ilnya mustautin. Kalau istiton itu bentuk apanya tuh? Masdar, ya, bentuk masdar. Dia menetap di mahali iqamatil jumu'ati, di tempat didirikannya Jumat. Falatan akidu, maka tidak jadi Jumat biman yalzamuhu huduruhu, terhadap orang-orang yang memang tetap hadirnya Jumat tapi min ghairil mustautini, yaitu dia bukan mustautin. Wahwal mukimu, yang bukan mustautin itu adalah orang yang mukim, orang yang menetap di mahalliha, di tempat tersebut, arba'ata yamin sihahin, yaitu 4 hari. Jadi kalau syarat musafir itu kan paling lama 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari dia netap terus di situ, namanya apa? Mukim. Tapi bukan mustautin, mukim namanya. Nah, dia tidak masuk dalam kategori yang bisa ya menjadikan sah sholat Jumat bilangan 40. Tetapi dia wajib melaksanakan sholat Jumat karena dia udah mukim ya lebih dari 4 hari di situ. Kalau 1 hari masih musafir, 2 hari masih musafir, 3 hari masih musafir. Nah, sekarang udah ya 4 hari, 5 hari, udah seminggu di situ. Berarti wajib sholat Jumat karena dia udah mukim di tempat tersebut. Namun tidak menyebabkan ya dia itu apa? Dapat menyempurnakan bilangan yang 40. Jadi sholat Jumatnya datang akid dengan ya sebab dia. Tapi dia termasuk wajib melaksanakannya karena dia bukan mustautin namanya. Au bima yasma'u minhun nida'a, atau dengan sesuatu yang ia dengar daripadanya panggilan azan. Walatan akidu, dan tidak jadi Jumat tersebut bimusafirin, dengan musafir wa mukimin, dan orang yang menetap, azama ala audihi, yang orang mukim itu ada punya cita-cita untuk kembali liwatonihi, ke tanah air, ke kampung halamannya. Jadi kalau seandainya dia bukan mustautin, mustautin artinya kampung halaman dah gampangnya, kampung halamannya ya begitu. Sekarang ada orang ya mukim, menetap walaupun sudah lama, tapi masih punya cita-cita ingin kembali ke kampung halamannya. Walau ba'da muddatin tawilatin, sekalipun sudah memakan waktu yang cukup lama, mungkin udah tahunan, tapi masih punya keinginan, saya mau pulang nanti ke Hadramaut, saya mau pulang ke Yaman, walaupun dia udah tinggal di Indonesia lama bener. Ya itu tetap namanya dia ya mukim, bukan ya apa mustautin, karena masih punya keinginan ingin pulang ke kampung halaman, ke tanah airnya. Nah itu yang dimaksud ya dia masih punya keinginan untuk kembali ke tanah airnya. Wal mustautinu man la yusafiru min mahali iqamati syita'an wal ghairahu li hajatin. Mustautin itu biasanya orang-orang yang tidak pernah pergi kemana-mana dari tempat menetapnya, baik di musim panas maupun di musim dingin. Ya enggak ya terpengaruh dengan musim. Berarti memang dia udah benar-benar mustautin, menetap di tempat tersebut. Tapi kalau ada orang yang kadang musim panas di sini, nanti musim dingin ya pindah lagi ke tempat yang lain. Nah itu namanya dia juga tidak dikategorikan mustautin, karena
ya tempatnya yaitu berpindah-pindah, ya tergantung dengan situasi dan kondisi iklim yang ada. Kalau lagi panas dia menetap di situ. Kalau lagi musim dingin nggak sanggup dia tinggalin, ya dia nyari tempat yang lain lagi. Nah itu namanya bukan termasuk mustautin. Ya makanya mustautin itu ya orang yang benar-benar udah menetap di situ. Ya, tidak pernah kemana-mana lagi. Ya, baik dipengaruhi oleh cuaca apa saja, musim dingin, musim panas, banjir juga dia nggak kemana-mana, udah di situ juga. Palingan cuma ya hari banjirnya doang mungkin dia ngungsi. Selesai banjir ya kembali lagi ke rumahnya, emang dia di situ. Nah itu namanya mustautin. Ya, jadi dia tidak pernah pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, walaupun ya dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca, mau panas, mau dingin, mau hujan, ya itu tetap dia ada di situ. Ghairul mustautini, maka ya yang disebut ya bukan mustautin in kana musafiron, jika dia ghairul mustautin melakukan musafir, lam tajib alaihi, maka tidak wajib Jumat atasnya, wala tanakidu bihi, dan tidak jadi Jumat dengan ya ghairul mustautin tersebut. Wa tasihu, dan sah Jumat minhu dari ghairul mustautin. Salat Jumatnya sah kalau dia yang ngerjain, tapi dia termasuk tidak wajib karena lagi musafir. Ya, jadi ghairul mustautin yang sedang musafir hukumnya tidak wajib sholat Jumat, dan tidak jadi sholat Jumatnya untuk hitungan yang 40, namun sah sholat Jumatnya. Sama seperti musafir ya, yang mustautin. Kita mustautin lagi musafir, ya itu dalam musafirnya ya tidak wajib sholat Jumat dan tidak ya menyempurnakan yang 40. Namun kalau kita sholat Jumat sah. Sekarang ghairul mustautin, dia melakukan musafir, sama juga hukumnya, hukum musafir juga, tidak wajib Jumat dan dia tidak sah menyempurnakan yang 40, namun sholat Jumatnya tetap sah kalau dia laksanakan. Wa in kana muqiman, sekalipun dia sudah menetap, walau arba'ata ayyamin sihahin, sekalipun udah 4 hari menurut yang benar. Walaupun tuh ghairul mustautin sudah mukim lebih dari 4 hari, ya tetap juga ya namanya dia ghairul mustautin, sah sholat Jumatnya tapi tidak menyempurnakan yang 40. Jadi wajibat alaihi, wajib bagi orang tersebut ghairul mustautin yang sudah mukim di kampung tersebut lebih dari 4 hari. Jadi dia udah bukan musafir lagi namanya. Tapi walatan akidu bihi, namun sholat Jumatnya tidak jadi ya dengan ya musafir atau mukim yang ghairul mustautin. Wa tasihu minhu, namun sah Jumatnya. Jumatnya sih tetap sah tuh Bapak Saudara. Jadi kesimpulannya tuh kalau orang-orang yang dalam kondisi musafir ya itu memang tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah saja. Tapi ada lagi yang mukim. Kalau mukim wajib sholat Jumatnya, namun dia tidak masuk dalam hitungan yang 40. Nah kalau yang masuk hitungan 40 yang mana? Yang mustautin. Begitu ya. Jadi setelah kita baca ini kita bisa ngambil kesimpulan tuh. Jadi ada yang namanya musafir, ada yang namanya mukim, ada yang namanya mustautin. Yang paling tinggi mana? Mustautin. Mustautin itu yang akan memenuhi ya bilangan 40. Kalau mukim wajib sholat Jumatnya tidak ya memenuhi bilangan yang 40. Kalau musafir tidak wajib sholat Jumatnya, apalagi untuk memenuhi ya yang 40. Tapi kalau tiga-tiganya melaksanakan sholat Jumat sah semuanya. Musafir sah, mukim sah, ya mustautin apalagi ya sah. Nah yang wajib yang dua, mustautin wajib sholat Jumat, mukim wajib sholat Jumat. Yang tidak wajib musafir.
Ya, yang dapat menyempurnakan 40 hanya mustautin. Kalau mukim tidak menyempurnakan yang 40. Ya, paham ya Bapak Saudara? Nah, itu perbedaannya, istilahnya ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Fala tajibul jumu'atu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib Jumat untuk orang kafir asli. Artinya orang kafir asli emang dari kecilnya dia orang kafir. Beda dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad bukan kafir asli namanya. Jadi orang yang murtad itu asalnya muslim, kemudian dia masuk ke agama yang lain, itu namanya murtad. Nah, orang murtad wajib nggak sholat Jumat? Wajib. Kalau dia sholat Jumat sah nggak? Tidak sah. Harus paham ya. Kalau kafir asli wajib nggak sholat Jumat? Enggak wajib. Kalau dia sholat Jumat ya enggak wajib, karena syarat daripada orang yang wajib sholat Jumat Islam. Ya itu. Tapi kalau murtad itu hukumnya wajib. Cuma kalau dia sholat Jumat tetap kagak sah. Artinya wajib bagaimana? Tetap nanti kalau dia sadar, dia tobat, dia masuk Islam, maka sholat Jumatnya wajib dikodoin. Nah, mengkodo sholat Jumat bagaimana? Ya sholat zuhur, begitu. Itu tandanya dikodoin. Ya, ada orang kagak sholat Jumat, nah wajib dikodo. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang memang tidak punya kewajiban seperti musafir, ya itu tetap wajib sholat zuhur. Sholat Jumatnya nggak wajib, tapi sholat zuhurnya tetap wajib. Nah, orang yang murtad sholat Jumatnya wajib, cuma kalau dikerjakan kagak sah. Artinya suatu saat kalau dia meninggal dunia dosa dia. Ya. Nah, kalau dimasuk Islam lagi dia wajib mengqadha sholat Jumat. Nah, karena memang udah ya ketinggalan itu waktunya, nah qadanya ganti dengan sholat zuhur. Tuh begitu. Sama puasa Ramadan. Puasa Ramadan orang kafir kagak wajib. Tapi kalau orang yang murtad wajib nggak? Wajib. Artinya kalau nanti dia sadar, dia taubat, dimasuk Islam lagi, dibaca 2 kalimat syahadat lagi. Nah, selama di murtad tuh Ramadannya berapa hari ditinggalin? Wajib dikodoin. Tapi kalau orang kafir asli nggak wajib. Artinya ketika dimasuk Islam, maka yang dulu dia nggak pernah sholat, yang dulu nggak pernah dia puasa, dengan dimasuk Islam tidak wajib dikodo. Yughfar lahum ma qad salaf, maka semua yang dikerjakan ya itu udah diampunin sama Allah. Semua yang ditinggalkan udah diampunin sama Allah. Misalnya dia suka mengerjakan perbuatan dosa, ya udah diampunin. Misalnya dia meninggalkan kewajiban, udah diampunin dengan sebab dia masuk Islam. Jadi lebih ringan orang kafir berarti. Jadi orang kafir kalau masuk Islam yughfar lahum ma qad salaf, diampunin mereka semuanya dosa-dosanya. Tapi kalau orang murtad ya kembali lagi baca 2 kalimat syahadat, hitung berapa lama di murtad. Semua kewajiban wajib dikodoin. Tuh begitu. Ada orang murtad setahun kagak sholat kan berarti ya, karena nggak sah, tapi wajib dia sholat. Nah, kalau dia kembali muslim 1 tahun dia nggak sholat, wajib dikodok. 1 hari 5 waktu, 1 tahun 365 hari, lumayan itu. 365 kali 5 waktu, hitung aja dah. Ya. Dan dia wajib kodoin. Makanya orang murtad itu berat, ya hukumnya. Ya. Di samping amalan-amalannya gugur, faqad habita amaluh, udah gugur tuh ya amalannya. Nah, di satu sisi dia wajib mengkodok semua yang pernah ditinggalkan. Nah, ini yang dimaksud pala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin, begitu enggak wajib Jumat atas orang kafir asli. Ay walatan akidu, dan tidak jadi, walatasiu, dan tidak sah Jumat minhu dari kafir asli. Amal murtadu, adapun orang yang murtad,
fatajibu alaihi, maka wajib Jumat atas orang yang murtad. Wala tanakidu bihi, dan tidak jadi ya Jumat bihi dengan orang murtad. Wala tasihu, dan tidak sah Jumat minhu dari orang yang murtad. Wajib mewajib ya, tapi kalau dikerjain kagak sah. Nah itu maksudnya bagaimana? Kalau dia taubat ya, dia sadar masuk Islam lagi, itu wajib dikodoin. Nah sholat Jumat dikodoin bagaimana? Ya diganti dengan sholat zuhur. Itu maksudnya begitu. Wasobiyin, kemudian tidak wajib Jumat terhadap orang yang masih anak-anak, walau mumayyizan, sekalipun dia sudah tamyiz, wa in sohat, sekalipun sah sholat Jumatnya minhu dari sobi. Anak-anak kagak wajib sholat Jumat, walaupun udah tamyiz nggak wajib. Tapi kalau di sholat Jumat sah nggak? Sah. Wa majnunin, kemudian orang gila nggak wajib sholat Jumat. Wa mughman alaihi, dan orang yang ayan. Wa sakrona, orang yang mabok. Wa naimin, orang yang lagi tidur. Malam yata'addau bizalika, selama mereka itu semuanya tidak ada faktor kelalaian dan kesengajaan. Kalau disengaja jam 10 dia mabok, ya diminum minuman yang ada alkoholnya, ya jam 10 mabok terus sampai zuhur, ya sehingga dia ninggalin sholat Jumat, dosa tuh. Kemudian kalau ada orang tidur disengaja nih jam 11 lewat 15 menit ditidur, ya jam 11 ditidur, padahal tahu waktu sekarang jam 12 kurang, jam 11 ditidur, ya bangun-bangun jam 1, dosa sengaja namanya dia. Nah seperti itu. Kecuali dia nggak sengaja jam 10 ditidur, biasanya ditidur nggak pernah lama, ya paling lama banget jam 11 udah bangun 1 jam. Ini tiba-tiba di rumah nggak ada yang ngebangunin, ya tidur enak banget dari jam 10 bangun jam 2, ya kan nggak sholat Jumat berarti itu. Bagaimana tuh, dosa nggak dosa, tapi nanti wajib dia sholat zuhur. Itu yang dimaksud malam yata'addau bizalika, begitu Bapak Saudara. Selama mereka tidak ya sengaja, ya itu sembrono lalai dengan hal tersebut. Wa illa, kalau seandainya mereka sengaja, wajib alaihim, ya wajib atas mereka qada'uha, mengkodoknya zuhron. Dikodok dengan salat apa? Zuhur. Kama yalzamuhum qada'u ghairiha, sebagaimana diwajibkan mereka mengkodok lainnya. Fal wujubu alaihim, maka bermula kewajiban atas mereka bimaknan iqadis sababi, dengan makna terjadinya sebab fi haqqihim, pada hak mereka. Waraqiqin, begitu juga tidak wajib Jumat bagi orang yang statusnya budak, walau mukataban, sekalipun budaknya mukatab. Itu kalau kita baca nanti di bab ya kehambaan, itu nanti budak itu macam-macam. Ada budak mukatab namanya. Nah ini disebut walau mukataban, sekalipun itu budaknya budak mukatab. Linafsihi, karena kurangnya dia, ya jadi masih nakis, belum sempurna karena belum merdeka. Walaupun udah dijanjiin dia akan merdeka, ya udah bayar cicilan, tapi cicilannya belum selesai. Kan ada budak yang cara ya mau dimerdekakannya dengan bayar cicilan. Kata tuannya begini, Bapak Saudara, kamu saya akan merdekakan dengan syarat ya kamu harus ya nebus 1 juta dalam waktu 10 bulan. Berarti 1 bulannya bayarnya berapa? 100.000. 100.000 dibayar, 100.000 dibayar. Tinggal 1 bulan lagi. Ya, berarti udah masuk ya bulan yang ke-9. Tinggal 1 bulan lagi. Tetap namanya masih mukatab juga, masih budak juga. Dan itu tetap tidak wajib sholat Jumat karena masih naksih, masih kurang. Tuh begitu. Jadi ada budak yang modelnya nebusnya secara cicilan kepada tuannya. Makanya nanti dia dapat ya apa? Zakat. Ya budak yang membayar tebusannya supaya dia merdeka dengan cara cicilan kepada tuannya,
itu nanti dia dapat jatah zakat. Zakatnya dikumpulin dari uang zakat yang dikumpulkan lalu untuk bayar atau nebus bayar cicilan. Nah kalau udah bulan yang ke-10 bayar lagi 100.000 lunas semuanya. Berarti posisinya sekarang udah apa? Udah hurrun, sudah merdeka. Tapi kalau belum dibayar semuanya masih mukatab. Ya, begitu. Jadi masih statusnya budak. Nah, itu otomatis dia tidak wajib sholat Jumat. Dinaksihi itu alasannya begitu. Walistighalihi, dan karena sibuknya dia bihuquqis sayyidi ya anit tahayu ilaha, yaitu untuk memenuhi hak-hak sayyid untuk mempersiapkan berkhidmah. Ya, itu begitu, sehingga dikhawatirkan nanti dia takut mengganggu. Ya, jadi dia wajib ya melayani tuannya. Nah, di saat-saat sholat Jumat dikhawatirkan nanti tuannya perlu. Nah, sehingga disitulah rahasianya kenapa ya budak tidak wajib sholat Jumat, karena kewajiban dia melayani berkhidmah kepada tuannya. Wa unsa ay wa khunsa, begitu juga orang perempuan. Jadi orang perempuan juga tidak wajib sholat Jumat, masuk di sini khunsa. Naam, iya, akan tetapi ini tadoha, ya sungguh jelas bizukurati, yaitu sifat kelakiannya. Qabla fi'li, sebelum dikerjakan Jumat, walau ba'da fi'li zuhri, sekalipun setelah mengerjakan sholat zuhur, wajib alaihi fi'luha, wajib atas ya orang tersebut yang sudah tahu tanda-tanda bahwa dia lebih dominan kepada laki-laki ya untuk mengerjakan sholat Jumat. In tamakkana, jika memang itu memungkinkan minha daripada sholat Jumat. Wa illa, kalau seandainya tidak, wajib alaihi, maka wajib atas orang tadi fi'luz zuhri, yaitu mengerjakan sholat zuhur. Wala yakfihi zuhrul awal, dan tidak cukup sholat zuhur yang pertama. Tuh, jadi kalau seandainya ada ini orang perempuan ya ternyata setelah selidik punya selidik ya setelah di sholat zuhur ya itu nyatanya di laki. Nah itu bagaimana? Sholat zuhurnya belum sah, wajib sholat Jumat. Tapi ketika di masa sholat Jumat udah ketinggalan, udah selesai. Nah berarti dia harus mengkodok dengan sholat zuhur. Sholat zuhur yang pertama tidak cukup. Begitu maksudnya. Jadi dia harus ngulangi lagi sholat zuhur. Itu namanya in kana fi'luhu, ya jika memang dia mengerjakannya qabla fawatil jumati, sebelum keluputan Jumat. Jadi yang tadi itu sholat zuhurnya ya tidak sah, dia harus ngulang kembali. Wa maridin, begitu juga tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit. Wa nahwihi, dan seumpamanya sakit, min kulli ma'zurin, dari setiap yang uzur, bi murahasin, yang dia kenakan izin dispensasi, fitarkil jamaati, di dalam meninggalkan jamaah. Udah pada bab yang lalu ya, kalau memang dia dapat rukhsah untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka itu juga dapat rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat. Mimma yatasawwaruhuna, dari apa yang digambarkan di sini. Wa qad takunu syiddatur rihi uzran, dan terkadang angin yang sangat ya misalnya dingin anginnya atau sangat kencang, itu syiddatur rih, anginnya sangat kencang misalnya, itu bisa menjadi uzur alasan fi hakiman ba'udat darhu, terhadap orang-orang yang jauh posisinya rumahnya dari kawasan masjid. Sehingga dari rumah tuh saudara dia mau menuju masjid cukup jauh. Nah angin bertiup begitu kencangnya, nah itu bisa menjadi uzur, boleh dia enggak sholat Jumat. Wa tawaqqafa huduru al-jumu'ah, dan tergantungnya hadirnya Jumat ala sa'i, atas ya berjalan minal fajri, dari fajar. Ya fa innahum alhaqum ba'dahu bil laili, maka sesungguhnya mereka menyamakannya setelahnya itu bil laili, ya dengan malam, liwujudiz zulmati fihi, karena adanya kegelapan, gelap saat itu. Wa musafirin, begitu juga tidak wajib sholat Jumat bagi musafir, ila mahallin, ke satu tempat, la yasma'u fihi nida al jum'ati, yang dia tidak dengar panggilan Jumat. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib Jumat atas orang tersebut. Wa inna qasal adadu, sekalipun jumlahnya itu jadi kurang, bisa babi saparihi, dengan sebab
ya dia pergi di kampung tersebut ada orang cuma 40 orang. Tuh gara-gara dipergikan kurang orangnya. Ya, tuh walaupun begitu tuh, ya nanti dia pergi di musafir, maka musafirnya itu menyebabkan dia tidak wajib sholat Jumat. Sekalipun orang ini sangat diperlukan di kampung tersebut, karena gara-gara dia pergi, ya itu nanti akan kurang jumlahnya. Tapi syaratnya perginya sebelum fajar. Jadi meninggalkan kampung pada hari Jumat sehingga dia nanti kena uzur, ya boleh ninggalin sholat Jumat kalau berangkatnya sebelum fajar. Kalau udah fajar nggak boleh, wajib tetap sholat Jumatnya. Tidak dikategorikan musafir walaupun perginya jauh ke Surabaya atau kemana gitu, tetap tidak dibolehkan karena berangkatnya misalnya Narida nih udah jam 6 kita berangkat hari Jumat mau kemana, ke Surabaya. Nah gara-gara dia pergi ke Surabaya ninggalin sholat Jumat, haram musafirnya, dosa musafirnya. Itu begitu. Kecuali Ustadz saya sih nanti bisa mau Jumat misalnya di tengah perjalanan ada masjid, dia berhenti sholatnya di masjid bukan di jalanan, ya itu. Jadi dia berhenti, nah kemudian dimampir di masjid sholat Jumat. Nah itu boleh. Tapi gara-gara dia musafir, kalau naik kereta dan nih yang parah dan nih, kalau naik kereta berangkat hari Jumat naik kereta mau ke Surabaya, ya kereta jam 9, ya dari rumah berangkat jam 8 dah, ya ke Gambir atau kemana saja stasiunnya, berangkat jam 10, ya ninggalin sholat Jumat nggak di kereta? Ya pasti ninggalin, dosa, haram hukumnya. Tuh begitu. Makanya disiasati begitu, keluarnya dari rumah jam berapa? Ya sebelum fajar, jam 3, ya itu udah berangkat dia mestinya, sehingga nanti dia ya bisa dikategorikan uzur Jumat begitu ya. Jadi kalau dia berangkatnya pagi ninggalin sholat Jumat, ya dosa, haram dia ya karena ninggalin sholat Jumat. Jadi kita begitu ya, kalau mau pergi hari Jumat tolong hati-hati tuh, perhatiin banget ya. Kecuali kalau memang dia bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau berangkat pagi masih boleh, tapi syaratnya wajib sholat Jumat itu. Kalau kita berkendaraan mobil sih enak aja dah ya, nanti di mana yang kira-kira jam 11 dia sambil istirahat dimampir di masjid di sholat Jumat, walaupun ya dia itu nggak masuk ya tan akid, tapi sah sholat Jumatnya karena diwajib ya, dia termasuk wajib. Jadi musafirnya harus berangkatnya sebelum fajar, itu baru gugur sholat Jumatnya. Sama puasa, sama tuh begitu, puasanya akan gugur, boleh dia dapat rukhsah kagak puasa kalau berangkatnya sebelum fajar. Tapi kalau mau pulang kampung bulan Ramadan nih, mau pulang kampungnya jam 6, ya walaupun pulang kampungnya ke Pekalongan, ya ke Semarang, ya terus dia gara-gara pergi ya enggak puasa, oh saya lagi musafir, berangkat dari rumah jam berapa? Ya jam 6 pagi, ya enggak boleh. Ya, wajib puasa Ramadan. Nah kalau dia pengen dapat rukhsah enggak puasa, berangkatnya jam 3. Ya nanti di tengah perjalanan dia mau minum mau apa enggak dosa. Karena berangkat dari rumah jam berapa? Jam 3 sebelum subuh atau sebelum fajar. Itu ya begitu caranya. Yang disebut dengan musafir begitu. Ya, jadi fala tajibu, maka tidak wajib Jumat alaihi atas musafir. Wa inna qasal adadu, sekalipun jumlah bilangannya bisa kurang, bisa pari dengan sebab perginya orang tersebut. Wa ta'attalatil jum'atu, dan libur Jumat ala ghairi atas lainnya, biwasitoti safarihi, dengan sebab berjalan atau musafir itu orang. Di kampung tuh Pak yang mustautin orang cuma ada 40 doang. Ya, ini termasuk orang kampungnya mustautin 40 orang. Satu orang pergi. Ya, pergi nih malam Jumat di jalan. Berarti dia kurang. Nah, ini bagaimana di kampung ini? Libur Jumat nih. Ya iya, kan kurang. Ya begitu. Enggak ada orang lagi.
Di mau sholat juga kagak sah. Karena kurang dari bilangan arba'in 40. Tuh. Makanya pesen kalau kita di kampung kita cuma 40 orang, lu jangan kemana-mana nih Jumat. Di sini aja. Nah begitu. Orang banyak sih. Ya, tapi yang termasuk mustautin cuma 40 orang. Gara-gara dia pergi, ya akhirnya jadi 39. Ya, yang lain banyak yang lain, tapi bukan mustautin. Tidak dihitung. Nah begitu. Libur Jumatnya dah. Nah, taat tolat kan begitu maksudnya. Taat tolat Jumat. Tuh begitu. Kenapa? Cakep. Iya, jadi begitu. Gara-gara satu orang tuh bisa libur. Ya, gara-gara satu orang dia pergi. Nah, kalau kemarin lain lagi ceritanya. Iya. Jadi kaitannya dengan sholat Jumat begitu. Harus ada 40 yang mustautin. Nah sekarang gara-gara ada yang musafir pergi dia. Ya, nah itu bisa mengurangi yang 40. Nah otomatis taat tolatil Jum'ah ala ghairihi. Maka yang lainnya jadi libur Jumatnya biwasitati saparihi dengan sebab ya itu saparnya. Bepergiannya orang tadi. Li'annahu la yalzamuhu. Karena tidak mewajibkan ayah sulu Jum'ah. Ya tidak hasil tuh Jumat li ghairihi untuk yang lainnya. Ya kalau ditambah dengan yang lain ada sih, cuma dia bukan mustautin yang gak masuk hitungan. Apalagi orang perempuan semuanya atau anak-anak. Anak-anak banyak banget sih, ada 100. Ya itu gak masuk. Ya gak masuk. Jadi namanya yahsul jum'ah li ghairihi. Ya itu tidak seperti itu. Nanti baru wasyara itu sihatid. Karena berdua iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.